Salves, fratres, te iterum videre patris allegro, veritas liberavit vos. Hari ini saya pakai warna biru ya. Kenapa warna biru? Warna blue, navy blue, mengingatkan kita akan hari yang istimewa hari ini, yaitu pertempuran laut yang tak terkalahkan dan mencatat sejarah yang tak terlupakan. That is the Battle of Lepanto. Ya, sudah pernah dengar pertempuran Lepanto? Oke ya. Nah, kesempatan hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, kita ngomong-ngomong doang ya seputar pertempuran Lepanto. Oke ya. Jadi pertempuran Lepanto dan refleksi tentang heresis, skisma, dan perpecahan Kristen. Jadi, saya mau mengajak kita untuk merefleksikan lebih lanjut gagasan dari seorang apologet Katolik, Joy H. Meyer, tentang Perang Lepanto, The Battle of Lepanto. Jadi, pertempuran Lepanto itu terjadi 423 tahun yang lalu hari ini, ya, 7 Oktober 1571. 403 berapa? 2024 dengan 1571 berapa tahun? Oke, it is 453 tahun yang lalu. Ya, oke. Nah, banyak orang, termasuk orang Kristen, mungkin belum pernah mendengar tentang pertempuran Lepanto. Dan itu agak sangat memalukan ya, karena itu sangat mungkin alasan mengapa peradaban Barat seperti yang kita kenal masih ada, dan kemenangan itu karena Bunda Maria Ratu Rosario. Jadi kenapa kita harus peduli dengan pertempuran laut abad ke-16 ini? Ya, ada 5 alasan. Yang pertama, kalau pasukan Katolik Liga Suci gagal pada tahun 1571, Eropa, dan dengan demikian dunia baru, New World itu maksudnya dunia di mana setelah perjanjian untuk mengeksplorasi dunia, Portugis dan Spanyol mendatangi tempat-tempat baru. Ya. Eropa dan dunia baru mungkin telah menjadi bagian dari kekhalifaan Utsmaniyah ya. Jadi kalau Anda mendengarkan cerita ini sebagai orang Kristen secara historis, Lepanto adalah bagian utama dari sejarah Anda. Ya. Yang kedua, pertempuran itu menandai titik balik dalam upaya dominasi khilafah di Eropa. Sebagai angkatan laut, Kekaisaran Ottoman tidak pernah pulih dari Lepanto. Lukanya, sakitnya sungguh besar sekali. Dan yang ketiga, kemenangan kekristenan dan peradaban Barat di Lepanto diakreditasi oleh perawan Maria. Bahkan ketika Maria disebut sebagai Bunda Maria Ratu Kemenangan, karena kemenangan yang dimaksud adalah Lepanto. Ya, begitulah pentingnya pertempuran ini. Dan yang keempat, Lepanto adalah alasan mengapa hari raya hari ini, 7 Oktober, adalah hari raya Bunda Maria Ratu Rosario. Dan yang kelima, pertempuran Lepanto menyoroti realitas agama dan politik sampai saat ini. Nah, what is pertempuran Lepanto? Di satu sisi, pertempuran ada Kekaisaran Ottoman yang telah berkembang secara agresif selama lebih dari 2 abad pada saat ini. Mereka berperang dengan Republik Venesia, tetapi juga menyerang kapal-kapal Eropa lainnya, termasuk yang kembali dari dunia baru. Ketika dimulai zaman eksplorasi, yaitu daerah-daerah di Amerika itu ditemukan sebagai dunia baru ya. Nah, di sisi lain ada koalisi bangsa-bangsa Kristen yang disebut Liga Suci. Jadi ada Kaisar Ottoman dan Liga Suci. Liga Suci ini diorganisir oleh Paus Pius V untuk membela Eropa Kristen melawan para penjajah Turki ini. Sebagaimana yang dicatat oleh T.C.F. Hopkins, Liga Suci luar biasa dalam menyatukan sebagian besar Eropa, termasuk negara-negara yang biasanya saling bersitegang tenggorokan. Ya. Tambahan penting terakhir untuk sekutu ini adalah Paus baru yang energik. Kalau bukan untuk mengatakan fanatik, Pius V. Dia menyalakan semangat religius untuk mendukung kekuatan Eropa dan dengan demikian memperoleh dukungan sepenuh hati dari Spanyol. Yang terjadi
Rupanya setelah upaya yang terus-menerus berkelanjutan, Felipe II, Raja Spanyol, melangkah lebih jauh dengan memerintahkan armada Sisilianya yang sampai saat itu telah diperintahkan untuk menghindari membantu kapal-kapal Kristen lainnya melawan musuh Utsmania. Ya. Mereka dikomando untuk bergabung dengan pasukan Eropa lainnya dalam memukul mundur Turki. Nah, dasar untuk kembalinya Liga Suci diletakkan, merangkul Spanyol dan semua wilayah Spanyol Eropa, termasuk Majorca, Minorca, dua Sisilia, itu Napoli, Italia Selatan, dan Pulau Sisilia itu sendiri. Franche-Comté di Paris Tengah Timur, Perancis Tengah Timur, Piedmont di Tenggara Perancis, Sardinia, sebagian besar dari apa yang sekarang menjadi Belgia dan Belanda, Kekaisaran Habsburg Timur yang berbasis di Wina di Austria dan termasuk wilayah Jerman, Ceko, dan Hungaria. Jadi selain persatuan yang tangguh ini adalah negara-negara kepausan di Italia, negara-negara klien Spanyol, Genoa, dan Korsika, dan pelabuhan yang dikendalikan oleh Genoa dan Republik Venesia. Itu Liga Suci terdiri dari negara-negara tersebut. Nah, kelompok Eropa yang agak dipaksa jadi ini terjebak ke dalam aliansi Riot, didorong dan ditekan oleh Paus yang mengirim panggilan mendesak kepada umat Katolik di mana-mana untuk mendukung pendirian ini, menentang ekspansi Islam. Ya. Relawan Katolik datang dari sejauh Inggris dan Skandinavia yang sudah Protestan untuk mendukung upaya Liga Suci melawan Muslim Turki, dan untuk salah satu dari kesekian kali dalam masyarakat pasca abad pertengahan, abad ke-16, Eropa berhasil menyetujui perlunya mengatasi ancaman bersama. Ya, saudara-saudariku, sangat jelas bahwa The Habsburg Empire ini sangat penting untuk perjuangan melawan Kekaisaran Ottoman. Ya, Kekaisaran Habsburg Timur dan Barat, yaitu Kekaisaran Romawi Suci dan Spanyol, menguasai hampir 70% kekayaan Eropa, dan secara langsung atau tidak langsung mendominasi kekayaan 2/3 penduduknya, dan memiliki koneksi melalui perjanjian dan perkawinan dengan setiap keluarga kerajaan di Eropa. Ya. Dalam sejarah panjang bangsa Habsburg, pengaruhnya terbesar pada abad ke-16 dan ke-17, dan tidak pernah lebih penting daripada saat Lepanto dalam urusan Eropa versus Ottoman. Ya. Pada dasarnya semua kekuatan besar Eropa selain Prancis dan Inggris hadir. Bahkan di negara-negara itu, beberapa umat beriman di negara-negara bergabung dengan Liga Suci, sementara orang-orang di seluruh Eropa berdoa untuk kemenangan. Paus Pius kelima menyerukan kepada semua orang Kristen untuk berdoa rosario untuk keberhasilan Liga Suci ini. Dan rosario diberikan kepada para pelaut dan tentara di atas armada Liga Suci. Pada akhirnya, percikan yang memicu sumbu perang antara Turki dan Liga Suci adalah penaklukan Turki berdarah atas Siprus. Jadi dari mana muasalnya perang Lepanto ini? Siprus adalah sebuah pulau Venesia yang sudah lama berada di perairan Yunani dan hadiah bagi orang Eropa dan Turki. Jadi penangkapan Utsmania atas Siprus, penaklukan Utsmania atas Siprus memberikan dorongan dan fokus bagi kemarahan Eropa. Karena setelah jatuhnya kota benteng Famagusta, pasukan Utsmania di bawah Lala Mustafa bertindak melawan persyaratan penyerahan kota. Mereka mempermalukan komandan Venesia yang dihormati, Mark Antonio Bragadin, dan membatalkan persyaratan gencatan senjata yang baru saja mereka tanda tangani. Ya. Mereka juga menjarah kota, menjarah rumah-rumah dan bisnis di sana. Ya. Mereka mengambil penduduknya sebagai tawanan untuk dijual sebagai budak kepada pedagang budak Ottoman yang setia. Para pemenang Ottoman kemudian secara terbuka mengupas Bragadin hidup-hidup, dan kulitnya diisi dengan jerami yang dikirim Lala Mustafa kembali ke Turki untuk dinista lebih lanjut dalam sejumlah pertunjukan publik. Ini memang tindakan provokatif yang sengaja tidak dapat dan tidak akan ditoleransi oleh Venesia, apalagi diabaikan begitu saja. Ini adalah tantangan langsung terhadap kehadiran Venesia di Kepulauan Yunani. Ya, sebagaimana
tantangan-tantangan sebelumnya. So, Liga Suci menanggapi dengan mengirim armada untuk melawan Turki yang terdiri dari 6 gelis, yaitu kapal layar dan 206 galai. Ini dibandingkan dengan pasukan Ottoman yang terdiri dari 251 kapal, 206 galai dan 45 galiot kecil. Melihat Liga Gales memimpin armada, Ottoman mengira itu semua sebagai kapal dagang dan berangkat untuk menyerang begitu saja. Terbukti menjadi kesalahan fatal. Pada saat pertempuran selesai, armada Utsmaniyah hampir hancur. Liga Suci menenggelamkan 50 kapal Turki dan menangkap 137 lainnya, meninggalkan Utsmaniyah hanya dengan 64 kapal asli mereka. Selain menghancurkan Angkatan Laut Ottoman, kemenangan ini juga berarti bahwa sekitar 15.000 budak Kristen dibebaskan. Ya. Meskipun Angkatan Laut Ottoman akan membangun kembali armadanya, banyak pelaut terbaiknya tewas atau ditangkap. Baik ancaman Turki di Laut Lepas maupun ancaman invasi pantai Ottoman sangat menjadi berkurang. Paus Pius kelima tentu saja sangat bersukacita dan menanggapi dengan menetapkan hari raya hari ini yang awalnya disebut sebagai Hari Raya Bunda Maria Ratu Kemenangan. Ya. Liga Suci juga memuji kemenangan mereka dengan perantaraan Maria, baik karena banyak rosario yang didoakan dan kehadiran patung suci, gambar suci Bunda Maria dari Guadalupe yang dibawa dari dunia baru di Spanyol, bukan di Spanyol, di Amerika Latin, di atas kapal dari Genoa. Ya. Jadi mantel sebuah relikwi disentuhkan ke mantel asli dari Juan Diego yang mendapat penampakan Guadalupe itu, kemudian dikirim ke Eropa, dan mantel relikwi itu ada dalam kapal saat perang itu, ya, saat perang Lepanto itu. Nah, saudara-saudara, ya, kemenangan Bunda Maria Ratu Kemenangan, kemudian diubah namanya karena bukan kemenangannya tapi rosarionya, mujizat rosario, Bunda Maria Ratu Rosario. Itulah perayaan yang kita rayakan hari ini, tanggal 7 Oktober. Ya. Nanti, apakah Lepanto ini sebagai perang suci? Mari kita bahas, ya. Jadi, pertempuran Lepanto ini sama sekali bukan satu-satunya waktu pasukan Muslim, ya, terutama kekhalifaan Umayyah dan Utsmaniyah, berusaha untuk menaklukkan Eropa untuk Islam, ya. Pada berbagai waktu, mereka menaklukkan Spanyol dan Portugal, Italia Selatan, Siprus, Kreta, bagian Eropa Timur, dan lain-lain. Juga bukan hanya Eropa, Muhammad berhasil menyatukan semenanjung Arab dengan menaklukkan kota Mekah. Jadi, selama beberapa abad berikutnya sering terjadi penaklukan Muslim di Tanah Baru, bagian timur Kekaisaran Romawi, Persia, sebagian India, Tanah Suci, Holy Land, Afrika Utara, dan lain-lain. Hanya sedikit berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika Gereja Katolik ingin menyebarkan agamanya ke Tanah Baru, dia mengirim misionaris, sementara rekan-rekan yang Muslim mengirim tentara. Ya, ini fakta. Ini meninggalkan Eropa Kristen dengan dua pilihan: menyerah menjadi kafir jimi dan menyaksikan kekristenan tersingkir dari Eropa, sebagaimana yang terjadi di Holy Land dan North Africa, Afrika Utara, yang masing-masing pernah menjadi benteng kekristenan, atau berperang untuk membela diri. Ya, pilihannya itu, berperang untuk membela diri. Nah, pertempuran Lepanto dan juga perang salib harus dipahami dalam terang sejarah seperti ini. Jika Anda ingin memahami pertempuran Lepanto atau perang salib, Anda perlu memahami konteksnya. Tapi saudara-saudara, ada baiknya kita bahas tentang Lepanto dan persatuan Kristen atau ketidakpersatuan Kristen. Ada alasan mengapa Kaisar Romawi memohon kepada Paus ketika dia membutuhkan pasukan untuk mempertahankan susunan kekristenan di orden, ya, tatanan kekristenan saat itu. Sama seperti ada alasan bahwa hanya Paus Pius kelima yang mampu mengorganisir Liga Suci yang menang di Lepanto. Hanya Paus yang memiliki semacam otoritas moral untuk mengeluarkan seruan untuk bersenjata dan membuat semua orang merespons. Ya. Ingatlah bahwa sebelum pembentukan Liga Suci oleh Paus, armada Spanyol tidak akan mengangkat jari untuk membantu kapal-kapal Kristen lainnya yang terkepung. Diserahkan, ya, pada
urusan masing-masing, perangkat mereka sendiri. Negara-negara Kristen terlalu sering bertengkar, ya, dan bahkan berperang satu sama lain, ya, untuk bersatu, untuk saling membela. Yaitu ingat perang 30 tahun. Paus sendiri memiliki otoritas dan gravitasi untuk bergerak di atas, melampaui sebagian besar nasionalisme dan kepentingan pribadi di sini. Tetapi bahkan otoritas Paus punya batasnya. Ya. Dalam memerangi penjajahan Muslim, orang Kristen bersalah atas dua dosa yang hampir-hampir fatal. Yang pertama, apatis. Sangat mudah bagi orang Kristen di Eropa untuk mengabaikan penderitaan orang-orang Kristen yang dijajah di Holy Land dan Afrika. Dan mudah bagi orang-orang Kristen Eropa Barat untuk mengabaikan penderitaan orang-orang Kristen Timur yang terkepung. Tapi ini picik karena egois, ya. Ekspansi Islam bukan tentang menaklukkan Arab atau India atau Mesir. Ini selalu tentang mencoba menaklukkan seluruh dunia. Membiarkan bangsa-bangsa Kristen di sekitar Anda dilahap sebelum Anda bertindak bukan hanya egois, tapi itu hal bodoh. Ya, ini mengingatkan pada puisi Martin Niemöller yang terkenal itu. Silakan Google. Ya. Untungnya, Paus yang bertanggung jawab atas kesejahteraan spiritual seluruh agama Kristen tidak dapat menghapus penindasan terhadap orang-orang Kristen ini sebagai masalah orang lain. Dan sampai sekarang, Paus Fransiskus telah menyerukan penganiayaan Muslim setiap hari terhadap umat Kristen di Syria dan Irak, yang tampaknya sebagian besar orang Kristen Barat tampaknya puas untuk mengabaikannya begitu. Oh, itu urusan negara, konflik agama di negara. Yang kedua, heresi, skisma, dan perpecahan. Ya, Afrika Utara selama beberapa abad adalah salah satu benteng utama kekristenan. Jadi, bagaimana bisa ditaklukkan oleh gerombolan Muslim dan begitu cepat, ya? Ada beberapa faktor, tetapi salah satunya adalah ini. Kekristenan Timur pada saat menjelang invasi Islam, sebagian besar sudah jatuh ke dalam bidat. So said. Ini penting karena ada dua alasan. Pertama, kejatuhan ke dalam bidat membuat berbagai kelompok Kristen, monofisik, Nestorian, dan lain-lain, cenderung tidak saling mempercayai. Dan yang kedua, banyak dari kelompok-kelompok bidat ini dianiaya oleh orang-orang Kekaisaran Romawi Timur yang beragama Katolik, ya. Nah, sebaliknya, Muslim yang menaklukkan tidak membedakan antara Katolik, monofisik, Nestorian, atau orang Kristen lainnya. Mereka semua dijanjikan perlakuan yang sama, seperti menjadi dhimmi, yang pada dasarnya adalah warga negara kelas 2. Nah, begitu banyak dari bidat ini benar-benar berpihak pada penjajah Muslim. Ya. Strategi ini juga merugikan diri sendiri, seperti yang dapat kita lihat dengan berpaling pada atau coba memeriksa ditemukan pada orang-orang Kristen di Holy Land atau Afrika Utara saat ini. Ya. Jadi kedua masalah ini muncul di Lepanto. Ya. Prancis tidak ikut serta dalam Liga Suci, baik karena ketakutan akan peran saudara dengan Huguenot Protestan di dalam negeri, dan karena mereka secara skandal telah masuk ke dalam aliansi dengan Ottoman. Ya. Kenapa beraliansi dengan Ottoman? Orang Prancis dong. Prancis Protestan kan yang Huguenot itu. Ya, mereka sudah beraliansi dengan Ottoman. Kita akan lihat. Sementara itu, saudara-saudara, tidak ada negara Protestan yang bergabung dengan Liga Suci. Tidak ada. Seperti yang kita ketahui, kalau ada yang belum tahu, nanti kita bahas. Banyak dari Protestan awal sebenarnya mendukung Ottoman untuk menang. So said, ya. Sesaat sebelum Lepanto, pemimpin reformasi Belanda, William dari Orange, bersekongkol dengan penjajah Ottoman untuk menyerang Spanyol karena Belanda memberontak dari Spanyol pada saat itu. Ya. Mereka bahkan membuat medali orang-orang Belanda ini, reformasi Belanda ini. Terlihat di sebelah karya yang bertuliskan Liever Turks and Paps. Artinya lebih pilih Turki daripada kepausan. Dan di satu sisinya itu en despit de la messe, terlepas dari misa, buang saja itu misa pada sisi lainnya. Ya. Inggris juga bersekutu dengan penjajah Turki dengan Ratu Elizabeth, memohon kepada mereka dengan alasan bahwa baik Protestan maupun Muslim membenci Katolik dan penyembahan berhalanya. Ya. Posisi ambigu terhadap penjajah Ottoman ini berasal dari
Siapa? Biang keladinya adalah Martin Luther sendiri beberapa dekade sebelumnya. Pada tahun 1518, Martin Luther mengecam perang salib dengan alasan bahwa berperang melawan Turki adalah hal yang sama dengan melawan Tuhan yang mengunjungi dosa kita atas kita dengan tongkat ini. Ya. Ketika Turki maju ke tanah Jermannya Luther, dia dengan cepat mengklarifikasi atau mengubah pandangannya. Ya. Dari artikel ini mereka mungkin mendapatkannya yang mengatakan bahwa saya mencegah dan menghalangi perang melawan Turki. Saya masih mengakui dengan bebas bahwa artikel ini adalah milik saya dan bahwa saya mengemukakan dan membelanya pada saat itu. Dan jika hal-hal di dunia berada dalam keadaan yang sama sekarang seperti saat itu, saya masih harus mengemukakan dan mempertahankannya. Tetapi tidak adil untuk melupakan bagaimana hal-hal yang berdiri di dunia saat itu dan apa alasan saya, dan tetap menyimpan kata-kata saya dan menerapkannya pada situasi lain di mana alasan itu tidak ada. Dengan seni semacam ini, siapa yang tidak bisa membuat Injil menjadi paket kebohongan atau berpura-pura bertentangan dengan dirinya sendiri? Demikian pidato pembelaan Luther tentang ya atau tidak terhadap Ottoman. Ya. Posisi Martin Luther sekarang adalah bahwa Katolik dan Islam sama-sama jahat dan Protestan harus memperlakukan yang satu sama seperti yang lain dan tidak ada yang dianiaya, seperti dosa harus menerima hukuman yang sama. Ya. Tetapi karena tidak seperti Paus, orang-orang Muslim benar-benar menggunakan kekuatan pembantaian, ini berarti bahwa Protestan dapat melawan mereka. Ya. Jadi tidak perlu dikatakan perang salib kepausan untuk melawan penjajah Muslim tidak dapat diterima. Ya. Itu harus dilakukan oleh otoritas sipil sebagai gantinya. Ya. Pendekatan seperti ini tentu saja adalah masalahnya. Dengan setiap negara yang dibiarkan berjuang sendiri, tidak ada front persatuan dan bagian-bagian dunia yang mengambil pendekatan ini dengan cepat dikuasai oleh gerombolan tentara Muslim, maksudnya bukan orang Muslim. Ya. Perang Lepanto juga perlu dibahas dalam hubungan dengan dialog kita dengan orang-orang Muslim. Ya. Namun kita batasi kali ini dalam dialog persatuan Kristen yang entah kenapa, entah bagaimana, kapan akan terjadi. Nah, sebagai penutup saudara-saudaraku, apa yang Anda harus lakukan dengan semua informasi ini? Langkah awalnya, ini adalah pengingat betapa kita berutang kepada nenek moyang Kristen kita. Ini juga merupakan pengingat yang baik akan pentingnya persatuan Kristen. Satu iman, satu kepala. Dan menjaga tubuh Kristus, bahkan bagian yang terluka dan lemah di bagian dunia yang jauh. Ini juga merupakan pengingat bahwa musuh kita dalam perang salib dan perang Lepanto adalah musuh yang telah kita menangi sebelumnya melalui doa dan terutama doa rosario. Apakah Anda biasanya berdoa rosario atau tidak? Mengapa tidak melakukannya hari ini, bulan ini pada bulan rosario, hari ini hari raya Bunda Maria Ratu Rosario? Kalau Anda mau, boleh juga dapat mempersembahkan doa rosario Anda untuk orang-orang Kristen yang dianiaya di Timur Tengah, untuk pertobatan saudara-saudari kita Islam, Protestan, saudara-saudara terpisah kan? You know who they are. Semoga Bunda Maria Ratu Rosari mendoakan kita dan persatuan umat Kristen seluruhnya ke dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang berpusat di Rome Sweet Home.